Assalamualaikum Bu Angga. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bu Angga sedang apa? Ini Bu, saya sedang menyiram tanaman karena kalau tidak disiram tanamannya akan mati. Masya Allah, benar sekali. Karena tanaman itu merupakan salah satu sumber daya alam. Ya, karena tanaman itu memang salah satu sumber daya alam yang harus kita jaga. Solihah, hari ini kita akan belajar lagi secara virtual. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan keberkahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidani ilma warzuqni fahman, amin. Solihah, selanjutnya kita simak pembelajaran dari Bu Ayu. Solihah, hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam tumbuhan. Solihah, salah satu komponen yang ada di lingkungan yaitu makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat ya, Solihah, terutama masyarakat Indonesia. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup disebut juga dengan sumber daya alam hayati. Solihah, sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Kenapa? Karena apabila dimanfaatkan, dia tidak akan habis. Sumber daya alam tersebut dalam jangka waktu tertentu dapat pulih kembali keberadaannya. Sumber daya alam hayati ini adalah hewan dan tumbuhan. Melalui perkembangbiakan, hewan atau tumbuhan yang telah diambil akan bertambah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menganugerahi negara Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah, juga termasuk sumber daya alam tumbuhan. Solihah, berikut manfaat tumbuhan. Yang pertama sebagai sumber makanan, yang kedua sebagai bumbu pada masakan, dan yang ketiga sebagai obat tradisional, yang keempat bahan pembuat kain atau pakaian, dan yang terakhir sebagai pembuat kertas atau furniture, perabot rumah tangga di rumah. Yang pertama sumber bahan makanan. Kita tahu ya Solihah, kalau makanan pokok kita itu adalah nasi. Nasi terbuat dari apa? Iya benar, nasi terbuat dari padi ya Solihah. Dan banyak bahan makan pokok lainnya yaitu ada singkong, ketela, ubi, dan sagu. Nah, tumbuhan lain yang dapat dijadikan sumber makanan yaitu adalah buah-buahan dan sayur mayur ya Solihah ya. Yang kedua sebagai manfaat tumbuhan yang kedua yaitu sebagai bumbu pada masakan. Wah, masakan-masakan Indonesia itu kaya akan rempah ya Solihah ya. Masakan yang diolah tanpa bumbu itu pasti terasa kurang nikmat. Bumbu yang ditambahkan pada masakan itu biasanya bawang putih, bawang merah ya. Terus ada lengkuas gitu. Ada juga ketumbar, cengkeh, dan lain-lain. Nah, itu juga berasal dari tumbuhan. Yang ketiga sebagai obat tradisional. Solihah, di masyarakat Indonesia, jamu itu adalah salah satu jenis obat yang banyak digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Biasanya disebut juga dengan obat herbal ya. Jamu itu berasal dari tumbuhan Solihah yang diracik dengan campuran tertentu. Bahan dasar jamu yang biasa digunakan yaitu jahe, kencur, kunyit, temulawak, asam jawa, dan yang lainnya. Manfaat yang keempat dari tumbuhan yaitu sebagai bahan pembuat kain. Sebagai bahan pembuat kain, Solihah biasanya yang dipakai itu adalah kapas gitu ya Solihah. Juga dari pohon randu. Tentunya setelah melalui berbagai proses pemintalan benang dan penenunan menjadi kain, sehingga jadilah pakaian yang bisa kita gunakan sehari-hari.
Yang kelima, manfaat tumbuhan yang kelima yaitu sebagai bahan pembuat kertas dan furniture. Pembuat kertas salih-salihah, jadi buku yang kita baca itu berasal dari tumbuhan. Ya, bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pembuat kertas dan furniture adalah bagian batang. Pohon yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kertas adalah pohon pinus. Pohon yang dapat digunakan untuk furniture biasanya pohon jati, mahoni, ulin, dan eboni atau kayu hitam. Salih-salihah, tidak semua jenis pohon dapat digunakan sebagai furniture rumah tangga ya. Pohon yang menghasilkan getah jelas kurang keras dan tidak cocok untuk dijadikan furniture. Salih-salihah, pemanfaatan sumber daya alam tumbuhan itu sudah termaktub di Quran, ya, surat yang sering kita hafalkan, yaitu Quran surat Abasa di ayat 24 dan 32 yang artinya Bismillahirrohmanirrohim, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian, dan anggur dan sayur-sayuran, dan zaitun dan pohon kurma, dan kebun-kebun yang rindang, dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Masya Allah, salih-salihah, ternyata Allah itu sengaja menciptakan tumbuhan begitu lengkapnya jenis-jenisnya untuk kebutuhan makhluk hidup yang ada di bumi. Tidak hanya kita sebagai manusia, juga sebagai makanan hewan ternak. Masya Allah, luar biasa sekali ya salih-salihah. Baik salih-salihah, mari kita selamatkan tumbuhan untuk selamatkan dunia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, dan semoga memberi keberkahan kepada kita semua. Nah, salih-salihah, hari ini kita telah belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Salih-salihah, Allah itu telah menciptakan semua sumber daya alam tumbuhan yang ada di bumi ini untuk keperluan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Untuk itu, mari kita jaga bumi kita untuk menyelamatkan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, salih-salihah, sebagai bahan latihan, Bu Ayu minta tolong tulislah 10 tumbuhan sekaligus fungsinya. Ditulis di buku tulis tematik kalian. Kemudian dikumpulkan saat PTM berlangsung. Jangan lupa ya salih-salihah. Guru akhiri, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.